Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabarnya? Semoga kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Kejadian 31 ayat 51 sampai 55 dengan judul perikop perjanjian antara Yakub dan Laban bagian yang ketiga. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Laban berkata pula kepada Yakub, "Inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu ini menjadi saksi bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini untuk mendapatkan engkau. Dan engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan niat jahat. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah leluhur mereka, kiranya menjadi hakim antara kita." Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. Yakub kemudian mempersembahkan kurban sembelihan di gunung itu dan mengundang sanak saudaranya makan. Mereka makan dan bermalam di gunung itu. Keesokan harinya, pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian Laban pulang ke tempat tinggalnya. Saudara, perjanjian antara Yakub dan Laban yang telah kita renungkan beberapa hari ini memasuki babak terakhir dalam kisahnya dalam ayat 51 sampai 55. Inti dari perjanjian ini yaitu pertama, Yakub harus menjadi suami yang baik bagi istri-istrinya. Hal ini dapat kita perhatikan di dalam ayat yang ke-50. Kedua, tidak ada lagi permusuhan antara Yakub dan Laban. Hal ini juga dapat kita perhatikan di dalam ayat 52. Perjanjian ini kemudian dikukuhkan dengan kebiasaan-kebiasaan pada zaman itu, yaitu mendirikan sebuah tugu serta menegakkan timbunan batu. Hal ini dapat kita perhatikan di dalam ayat 46, mengucapkan sumpah kepada Allah dalam ayat yang 53, mempersembahkan korban bakaran dan mengadakan pesta makan dengan keluarga besar mereka dalam ayat yang 54. Akhir dari kisah ini adalah Laban meninggalkan Yakub dan keluarga besarnya dengan mencium cucu-cucu dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Hal ini bisa kita perhatikan di dalam ayat yang ke-55. Saudara, kisah panjang tentang perseteruan dari Yakub dan Laban diakhiri dengan sebuah perjanjian yang dikukuhkan dengan pengucapan sumpah kepada Allah. Hal ini dapat menunjukkan ketulusan kedua belah pihak untuk melaksanakan perjanjian tersebut sehingga permusuhan antara Yakub dan Laban diakhiri dengan damai. Saudara, pada bagian akhir ini kita dapat melihat bahwa konflik yang timbul dalam hubungan antar manusia dapat diselesaikan dengan baik. Kita juga mengetahui bahwa hubungan Laban dan Yakub dimulai dengan baik. Namun kemudian mulai timbul konflik, iri hati, fitnah, niat-niat jahat, dan lain sebagainya. Perjanjian yang dibuat antara mereka serta hadirnya Allah sebagai hakim antara mereka menunjukkan bahwa Allah juga adalah pribadi yang dapat menolong umatnya saat menghadapi konflik. Dengan demikian, jika saat ini saudara sedang berusaha menyelesaikan konflik dengan keluarga, mungkin dengan pasangan, dengan rekan kerja, sahabat kita, dan lain sebagainya, mari serahkan kepada Allah semua usaha yang telah kita lakukan. Dan percayalah bahwa Ia akan menolong dan memulihkan hubungan kita dengan orang tersebut. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah saat ini saudara sedang menghadapi konflik dengan sesama? Mari, ambillah langkah untuk membenahi hubungan tersebut dan mintalah Allah untuk menolong saudara dalam usaha-usaha yang saudara lakukan. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih satu hari Allah tambahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang begitu mempedulikan seluruh kehidupan kami. Bahkan mungkin dalam kami berinteraksi sosial dengan orang-orang di sekitar kami dan kemudian kami menemukan konflik, Engkau juga adalah pribadi yang akan menolong kami Tuhan untuk menyelesaikan konflik tersebut Tuhan. Mari berikan kepada kami hikmat, berikan kepada kami hati yang mengasihi Tuhan, sehingga usaha-usaha yang kami kerjakan, kami lakukan itu dalam kasih kepada sesama kami dan juga rasa hormat kepada Engkau. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini juga dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.